Selama lebih dari 1000 tahun, dua peradaban besar dengan dua institusi kepemimpinan yang agung mendominasi dunia Mediterania dan sekitarnya. Dunia Kristen yang dipimpin oleh Paus di Roma dan dunia Islam yang dipimpin oleh Khalifah. Keduanya mengklaim sebagai pemegang otoritas tertinggi bagi ratusan juta umat. Hari ini, setelah melewati badai sejarah yang tak terhitung jumlahnya, institusi kepausan dan gereja Katolik tetap berdiri kokoh sebagai salah satu kekuatan spiritual tertua di dunia. Namun, institusi kekhalifahan setelah berjaya selama 13 abad telah lenyap dari panggung sejarah. Mengapa? Apakah ini hanya kebetulan sejarah atau ada perbedaan fundamental dalam DNA kedua institusi ini yang menentukan nasib mereka yang berbeda? Jawabannya akan membawa kita ke jantung dari apa itu gereja sesungguhnya. Bagian 1. Sebuah pertanyaan sejarah yang provokatif. Selamat datang di Kita Katolik. Hari ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan sejarah yang sangat provokatif dan menuntut pemahaman yang mendalam. Mengapa gereja Katolik dengan kepausan sebagai pusatnya berhasil bertahan selama 2 milenium, sementara kekhalifahan Islam yang pernah menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia, akhirnya runtuh dan dibubarkan? Pertanyaan ini penting untuk dijawab dengan hati-hati dan penuh hormat. Tujuan kita bukanlah untuk menciptakan narasi kemenangan atau untuk merendahkan tradisi Islam yang agung. Sebaliknya, tujuan kita adalah untuk melakukan sebuah analisis historis dan teologis untuk memahami hakikat atau natur dari kedua institusi ini. Dengan memahami perbedaan fundamental dalam DNA spiritual dan struktural mereka, kita bisa mulai mengerti mengapa lintasan sejarah mereka begitu berbeda. Penting juga untuk membandingkan apel dengan apel. Kita tidak sedang membandingkan agama Kristen dengan agama Islam secara keseluruhan. Keduanya adalah agama dunia yang besar dan terus berkembang. Sebaliknya, kita secara spesifik membandingkan dua institusi kepemimpinan historis yang unik. Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus sebagai penerus Santo Petrus, dan kekhalifahan, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah sebagai penerus Nabi Muhammad. Dengan memahami apa itu kekhalifahan dan apa itu gereja Katolik, menurut pemahaman mereka masing-masing, kita akan menemukan kunci pertama dari jawaban atas pertanyaan besar ini. Bagian 2. Apa itu kekhalifahan, kerajaan Allah di muka bumi? Untuk memahami mengapa kekhalifahan runtuh, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu kekhalifahan. Institusi ini lahir segera setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Komunitas Muslim perdana menghadapi sebuah krisis. Siapa yang akan memimpin mereka? Dari krisis inilah lahir posisi khalifah yang secara harfiah berarti penerus atau wakil. Khalifah adalah pemimpin tertinggi dari seluruh komunitas Muslim global yang disebut ummah. Sejak awal, peran khalifah memiliki dua dimensi yang tak terpisahkan, politis dan religius. Ia adalah kepala negara sekaligus pemimpin spiritual. Tidak ada konsep pemisahan gereja dan negara dalam model kekhalifahan klasik. Khalifah bertanggung jawab untuk menegakkan syariah, hukum Islam, memimpin syalat, mengumpulkan pajak, dan yang sangat penting, memimpin jihad untuk mempertahankan dan memperluas wilayah Dar al-Islam, rumah Islam. Dengan kata lain, kekhalifahan pada hakikatnya adalah sebuah kekaisaran teokratis. Kekuatan spiritual dan kekuatan politiknya menyatu. Sepanjang sejarah, kita melihat suksesi dari berbagai dinasti kekhalifahan yang memerintah kekaisaran Islam yang luas. Dimulai dengan Kekaisaran Rashidin, 4 khalifah pertama setelah Muhammad, kemudian Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus, dilanjutkan oleh Kekhalifahan Abbasiyah yang agung di Baghdad, zaman keemasan Islam, dan akhirnya, setelah dihancurkan oleh bangsa Mongol, mantel kekhalifahan pada akhirnya diambil alih oleh Kekaisaran Ottoman, Turki Utsmani hingga awal abad ke-20.
Lintasan sejarah ini menunjukkan sebuah pola yang jelas. Kekhalifahan adalah sebuah kerajaan duniawi. Seperti semua kerajaan duniawi lainnya, ia bangkit melalui penaklukan militer. Ia mengalami masa kejayaan budaya dan ilmiah. Dia memperebutkan kekuasaan melalui intrik suksesi dan perang saudara. Dan pada akhirnya, ia runtuh karena kombinasi dari kelemahan internal dan tekanan eksternal. Legitimasi dan keberlanjutannya sangat terikat pada kekuatan politik dan militer. Bagian 3. Apa itu Gereja Katolik? Kerajaan yang bukan dari dunia ini. Sekarang mari kita bandingkan dengan hakikat Gereja Katolik. Jika kekhalifahan pada dasarnya adalah sebuah kekaisaran duniawi, maka Gereja Katolik, menurut pemahamannya sendiri, pada dasarnya adalah sebuah realitas rohaniah yang memiliki manifestasi yang kelihatan di dunia. Fondasi gereja bukanlah sebuah kemenangan militer atau konsensus politik setelah kematian pendirinya. Fondasinya adalah pribadi ilahi Yesus Kristus sendiri, Sang Putra Allah yang menjadi manusia. Misi gereja yang diberikan oleh Kristus bukanlah untuk menaklukkan wilayah atau mendirikan sebuah pemerintahan duniawi. Misi utamanya adalah keselamatan jiwa-jiwa, salus animarum. Ketika Yesus dihadapkan pada Pontius Pilatus, ia mengucapkan kalimat yang menjadi kunci untuk memahami seluruh hakikat gereja. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, tentu hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yohanes 18 ayat 36. Gereja Katolik memahami dirinya sebagai benih dan awal dari kerajaan rohani ini di muka bumi. Lumen Gentium 5. Ia adalah tubuh mistik Kristus, sebuah organisme spiritual di mana Kristus sendiri adalah kepalanya. Ia juga adalah umat Allah yang sedang berziarah menuju tanah air surgawi. Karena hakikatnya yang spiritual dan ilahi inilah, kelangsungan hidup gereja tidak bergantung pada kekuatan politik, militer, atau ekonomi. Gereja memang memiliki dua aspek. Ia adalah sebuah institusi ilahi, karena didirikan oleh Kristus dan senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus. Namun ia juga adalah sebuah institusi manusiawi, karena ia terdiri dari manusia-manusia yang rapuh dan berdosa, dari paus hingga umat awam. Sepanjang sejarah, aspek manusiawi dari gereja seringkali gagal, jatuh ke dalam dosa, korupsi, dan skandal. Namun, aspek ilahi dari gereja inilah yang menjamin bahwa ia tidak akan pernah bisa dihancurkan sepenuhnya. Ketahanannya tidak bersumber dari kekuatan para anggotanya, melainkan dari janji pendirinya. Perbedaan hakikat ini antara sebuah kerajaan duniawi yang legitimasinya bergantung pada kekuasaan dan sebuah kerajaan rohani yang kelangsungannya bergantung pada sebuah janji ilahi adalah kunci pertama untuk memahami mengapa nasib keduanya begitu berbeda. Namun, ada sebuah faktor lain yang lebih definitif, sebuah rahasia yang diberikan oleh Kristus sendiri kepada gerejanya yang tidak dimiliki oleh kekaisaran atau kekhalifahan manapun. Ini adalah sebuah janji ilahi, sebuah garansi kekekalan yang diucapkan oleh Putra Allah sendiri. Janji apakah itu? Dan bagaimana ia menjadi sumber kekuatan gereja yang tak terkalahkan? Inilah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Bagian 4. Janji di Kaisarea Filipi, alam maut tidak akan menguasainya. Di bagian sebelumnya, kita telah melihat perbedaan fundamental antara hakikat kekhalifahan sebagai kerajaan duniawi dan hakikat gereja sebagai kerajaan rohani. Perbedaan ini membawa kita pada rahasia terdalam dari ketahanan gereja, sebuah janji ilahi, sebuah garansi kekekalan yang diucapkan secara langsung oleh pendirinya, Yesus Kristus. Janji ini tidak diberikan di Yerusalem yang suci, melainkan di sebuah tempat yang sangat mengejutkan, Kaisarea Filipi. Untuk memahami kekuatan dari janji ini, kita harus memahami latarnya. Kaisarea Filipi pada zaman Yesus adalah sebuah pusat penyembahan berhala yang terkenal. Kota ini didedikasikan untuk Kaisar Romawi dan dewa-dewa pagan.
Di sana terdapat sebuah gua besar yang dikenal sebagai gerbang neraka atau gerbang Hades yang didedikasikan untuk Dewa Pan karena diyakini sebagai pintu masuk ke dunia orang mati. Justru, di tempat yang paling pagan inilah, di hadapan gerbang neraka yang sesungguhnya, Yesus memutuskan untuk meletakkan fondasi gerejanya. Dalam Injil Matius pasal 16, Yesus bertanya kepada para murid-Nya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Setelah mendengar berbagai jawaban populer, ia mengajukan pertanyaan yang paling penting. "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Simon Petrus, diilhami oleh Allah Bapa, memberikan sebuah pengakuan iman yang agung. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Pengakuan iman inilah yang menjadi momen bagi Yesus untuk memberikan janjinya. Ia berkata kepada Simon, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 18. Mari kita bedah janji yang luar biasa ini. Pertama, permainan kata antara Petrus batu kecil, nama pribadi Petrus, dan Petra, batu karang besar, fondasi. Yesus secara pribadi menunjuk Simon, memberinya nama baru batu karang, dan menyatakan bahwa di atas batu karang imannya dan pribadinya inilah ia akan membangun gerejanya. Petrus menjadi fondasi yang kelihatan bagi kesatuan gereja di bumi. Kedua, dan ini yang paling krusial bagi topik kita, adalah janji indefektibilitas atau ketidakbisahancuran. Alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut atau gerbang neraka melambangkan semua kekuatan kejahatan, dosa, dan kematian. Yesus secara eksplisit menjamin bahwa kekuatan-kekuatan ini tidak akan pernah berhasil menghancurkan gereja yang ia dirikan. Gereja mungkin akan diserang, dianiaya, dan terluka, tetapi ia tidak akan pernah dikalahkan sepenuhnya. Ini adalah sebuah garansi ilahi. Ketiga, Yesus memberikan kepada Petrus otoritas untuk memerintah. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Simbol kunci bagi seorang pendengar Yahudi akan langsung merujuk pada kitab Yesaya pasal 22, di mana raja menyerahkan kunci istananya kepada perdana menterinya, Eliakim, memberinya kuasa untuk membuka dan menutup. Kunci adalah simbol otoritas untuk mengajar, memerintah, dan menguduskan di dalam rumah Allah, yaitu gereja. Bagian 5. Kepausan sebagai wujud nyata janji Kristus dan pilar kesatuan. Janji yang diberikan Kristus kepada Petrus di Kaisarea Filipi tidak berakhir ketika Petrus wafat sebagai martir di Roma. Iman Katolik sejak awal percaya pada doktrin suksesi apostolik, yaitu bahwa otoritas yang diberikan oleh Kristus kepada para rasulnya diwariskan kepada para penerus mereka, yaitu para uskup. Secara khusus, otoritas unik yang diberikan kepada Santo Petrus sebagai batu karang dan pemegang kunci diwariskan kepada para penerusnya sebagai uskup Roma. Penerus Santo Petrus inilah yang kita kenal sebagai Paus. Institusi kepausan menjadi wujud nyata yang kelihatan dan historis dari janji Kristus di Kaisarea Filipi. Paus, sebagai vikaris atau wakil Kristus di bumi, memiliki tugas untuk menjadi prinsip dan fondasi kesatuan yang kelihatan bagi seluruh gereja Katolik. Di tengah-tengah keragaman budaya, bahasa, dan pendapat di dalam gereja yang tersebar di seluruh dunia, kepausan berfungsi sebagai titik acuan, sebuah pusat gravitasi yang menjaga agar gereja tidak tercerai-berai menjadi ribuan sekte yang saling bertentangan. Disinilah kita melihat perbedaan yang sangat tajam dengan sejarah kekhalifahan. Sejak awal, salah satu masalah terbesar dalam sejarah Islam adalah masalah suksesi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, tidak ada mekanisme yang jelas dan diterima secara universal tentang siapa yang harus menggantikannya dan bagaimana cara pemilihannya. Krisis suksesi inilah yang secara langsung menyebabkan perang saudara pertama dalam Islam, fitnah, dan perpecahan permanen antara kaum Sunni yang meyakini sistem pemilihan khalifah dan kaum Syiah yang meyakini suksesi harus melalui garis keturunan Nabi.
Sepanjang sejarah kekhalifahan, perebutan kekuasaan, pembunuhan khalifah, dan pemberontakan untuk mendirikan kekhalifahan tandingan adalah hal yang biasa terjadi. Ketidakstabilan internal dan perpecahan inilah yang menjadi salah satu faktor utama yang secara bertahap melemahkan dan akhirnya menghancurkan institusi tersebut. Gereja Katolik tentu saja juga memiliki sejarahnya yang penuh gejolak. Ada periode-periode di mana terjadi skisma, bahkan ada masa di mana ada 2 atau 3 orang yang mengklaim sebagai paus yang sah. Skisma Barat. Ada paus-paus yang tidak layak secara moral. Namun, luar biasa adalah institusi kepausan itu sendiri. Sebagai prinsip kesatuan, tetap bertahan. Bahkan setelah melewati krisis yang paling parah sekalipun, gereja selalu berhasil kembali kepada satu penerus Santo Petrus. Kehadiran batu karang yang kelihatan ini, meskipun seringkali rapuh secara manusiawi, terbukti menjadi pilar stabilitas dan kesinambungan yang luar biasa selama 2000 tahun. Bagian 6. Janji penyertaan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jika janji kepada Petrus adalah jaminan bagi struktur gereja, ada satu janji lagi yang menjadi jaminan bagi kehidupan gereja. Janji ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus di akhir Injil Matius, dalam peristiwa yang kita kenal sebagai amanat agung. Setelah memberikan perintah yang mustahil kepada 11 rasulnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Yesus memberikan sebuah jaminan yang membuat perintah itu menjadi mungkin. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Ini adalah janji kehadiran Kristus yang tak terputus di dalam gerejanya. Bagaimana Kristus yang telah naik ke surga dapat terus menyertai gerejanya? Jawabannya adalah melalui Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Kristus dan Bapa mengutus Roh Kudus untuk turun atas para rasul. Roh Kudus, inilah yang menjadi jiwa dari tubuh mistik Kristus, yaitu gereja. Roh Kudus adalah sumber kehidupan supernatural gereja. Penyertaan Kristus melalui Roh Kudus inilah yang menjadi rahasia terdalam dari ketahanan gereja. Kekaisaran dan kekhalifahan bangkit dan runtuh berdasarkan kekuatan para pemimpin manusia, kehebatan pasukan militer dan kestabilan ekonomi mereka. Gereja sebaliknya bertahan karena sumber kehidupannya bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Roh Kuduslah yang menjaga gereja dalam kebenaran. Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16:13. Inilah dasar dari karisma infalibilitas gereja dalam mengajarkan iman dan moral. Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan melalui sakramen-sakramen. Setiap kali seorang imam mengucap syukur atas roti dan anggur, Roh Kuduslah yang mengubahnya menjadi tubuh dan darah Kristus. Setiap kali dosa diampuni dalam sakramen tobat, Roh Kuduslah yang menyucikan jiwa. Roh Kuduslah yang menguduskan para anggota gereja, membangkitkan para kudus di setiap zaman sebagai saksi-saksi Injil yang hidup. Karena sumber kehidupannya adalah ilahi, gereja mampu bertahan bahkan di saat-saat tergelap dari sejarahnya. Gereja mampu bertahan dari penganiayaan brutal kekaisaran Romawi. Gereja mampu bertahan dari kebejatan moral beberapa paus pada masa Renaissance. Gereja mampu bertahan dari guncangan reformasi Protestan. Gereja mampu bertahan dari serangan pencerahan yang anti-agama dan revolusi-revolusi berdarah. Ia mampu bertahan karena kehidupannya tidak bergantung pada paus, uskup, atau umat yang berdosa, melainkan pada janji penyertaan Kristus yang tak pernah ingkar. Sebuah janji ilahi akan kekekalan dan sebuah jaminan penyertaan dari Kristus sendiri menjadi fondasi spiritual yang membuat gereja tak terkalahkan. Namun, bagaimana dengan kekhalifahan? Sebagai sebuah institusi yang terikat pada kekuatan politik dan militer, ia harus menghadapi pasang surut sejarah yang sama seperti kekaisaran-kekaisaran duniawi lainnya. Bagaimana perjalanan historis kekhalifahan dari masa kejayaannya yang gemilang hingga keruntuhannya yang tak terhindarkan?
Inilah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Bagian 7. Fajar Kekhalifahan, Era Penaklukan dan Kejayaan, Rashidin Umayyah. Setelah kita memahami fondasi teologis dari ketahanan gereja yang berakar pada janji ilahi, sekarang mari kita alihkan pandangan kita untuk menelusuri lintasan sejarah dari institusi kekhalifahan. Sejak awal DNA-nya sangat berbeda. Ia lahir dari sebuah krisis politik dan tumbuh melalui kekuatan militer. Kekhalifahan Rashidin, atau para khalifah yang mendapat petunjuk benar, adalah 4 khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di bawah kepemimpinan mereka, 632 sampai 661 Masehi, terjadilah salah satu ekspansi militer paling cepat dan paling sukses dalam sejarah manusia. Dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun, pasukan Muslim Arab yang kecil namun penuh semangat berhasil menaklukkan seluruh kekaisaran Persia Sasaniyah yang perkasa dan merebut provinsi-provinsi terkaya dari Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, termasuk Suriah, Palestina, dan Mesir. Kemenangan-kemenangan yang menakjubkan ini bagi umat Muslim dilihat sebagai tanda nyata dari restu ilahi. Namun di balik kesuksesan eksternal ini, benih-benih perpecahan internal sudah ditaburkan. Masalah suksesi, siapa yang berhak menjadi khalifah, menjadi sumber konflik yang berdarah. 3 dari 4 khalifah Rashidin meninggal karena dibunuh. Konflik antara Ali, menantu Nabi, dan Muawiyah, gubernur Suriah, meledak menjadi perang saudara pertama dalam Islam, fitnah, yang pada akhirnya menciptakan perpecahan permanen antara Islam Sunni dan Syiah. Setelah pembunuhan Ali, Muawiyah mendirikan kekhalifahan Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Ini menandai sebuah pergeseran penting. Suksesi kini bersifat dinastik atau turun-temurun, bukan lagi berdasarkan pemilihan atau konsensus. Dari ibu kota baru mereka di Damaskus, dinasti Umayyah melanjutkan ekspansi. Di bawah pemerintahan mereka, kekaisaran Islam mencapai puncak luas wilayahnya, terbentang dari Spanyol di Eropa hingga perbatasan India di Asia. Mereka membangun monumen-monumen agung seperti Kubah Syahrah, Dome of the Rock di Yerusalem, dan Masjid Agung Damaskus. Pada titik ini, kekhalifahan adalah adidaya dunia yang tak terbantahkan, sebuah kekaisaran duniawi yang agung. Bagian 8. Zaman keemasan dan awal keretakan. Kekhalifahan Abbasiyah. Pada tahun 750 Masehi, kekhalifahan Umayyah digulingkan dalam sebuah revolusi berdarah oleh dinasti Abbasiyah yang mengklaim memiliki garis keturunan yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Kaum Abbasiyah memindahkan ibu kota kekaisaran dari Damaskus ke sebuah kota baru yang mereka bangun di tepi Sungai Tigris, Baghdad. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, terutama pada abad ke-8 hingga ke-10, dunia Islam memasuki zaman keemasannya. Era ini bukanlah era penaklukan militer, melainkan era stabilitas, kemakmuran, dan ledakan intelektual yang luar biasa. Baghdad menjadi kota terbesar, terkaya, dan paling canggih di dunia. Di sanalah Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, sebuah perpustakaan dan pusat penerjemahan raksasa. Para sarjana Muslim, Kristen dan Yahudi bekerja berdampingan untuk menerjemahkan karya-karya besar dari peradaban Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Tanpa upaya penerjemahan yang monumental ini, banyak sekali karya filsafat dan ilmu pengetahuan klasik, termasuk karya-karya Aristoteles yang kelak sangat memengaruhi Santo Thomas Aquinas, yang mungkin akan hilang selamanya bagi peradaban Barat. Selama zaman keemasan ini, para ilmuwan Muslim memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan manusia. Mereka mengembangkan aljabar dan algoritma, kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Mereka membuat kemajuan pesat dalam bidang kedokteran, optik, dan astronomi. Para filsuf seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, Avicenna, melakukan sintesis yang brilian antara filsafat Yunani dan teologi Islam. Namun, sama seperti semua kekaisaran duniawi,
di balik kemegahan fasadnya, benih-benih keruntuhan mulai tumbuh. Kekaisaran Abbasiyah terlalu luas untuk diperintah secara efektif dari satu pusat. Para gubernur di provinsi-provinsi yang jauh, seperti di Spanyol dan Afrika Utara, secara bertahap menjadi penguasa-penguasa independen. Kekhalifahan Fatimiyah yang Syiah bahkan mendirikan sebuah kekhalifahan tandingan di Mesir. Kekuatan politik khalifah di Baghdad semakin terkikis, hingga pada akhirnya ia hanya menjadi seorang figur simbolis tanpa kekuatan militer yang nyata. Kekayaan dan kemewahan di istana juga menyebabkan dekadensi dan korupsi. Kekuatan sejati seringkali berada di tangan para wazir atau tentara bayaran Turki. Kesatuan politik ummah yang diimpikan telah retak dan terfragmentasi. Bagian 9. Pukulan mematikan dan keruntuhan institusi final. Keretakan internal ini membuat kekhalifahan Abbasiyah menjadi sasaran empuk bagi ancaman eksternal. Ancaman itu datang dari timur dalam bentuk yang paling mengerikan, bangsa Mongol. Pada pertengahan abad ke-13, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, menyapu seluruh Asia Tengah dan Persia. Pada tahun 2098, mereka tiba di depan gerbang Baghdad. Jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 adalah sebuah peristiwa kataklismik bagi peradaban Islam yang seringkali disamakan dengan jatuhnya Roma bagi peradaban Barat. Kota yang pernah menjadi pusat dunia itu dihancurkan secara total. Ratusan ribu penduduknya dibantai. Perpustakaan-perpustakaan agungnya termasuk Baitul Hikmah dibakar habis. Konon, Sungai Tigris menjadi hitam karena tinta dari jutaan manuskrip yang dilemparkan ke dalamnya. Yang terpenting, Khalifah Abbasiyah terakhir, Al-Mustasim, ditangkap dan dieksekusi. Peristiwa ini secara efektif mengakhiri era kekhalifahan Arab yang berpusat di Baghdad. Setelah itu, gelar khalifah sempat dilanjutkan secara seremonial di bawah perlindungan Kesultanan Mamluk di Mesir. Tetapi ia tidak lagi memiliki otoritas politik atau spiritual yang universal. Kekuatan dominan baru yang muncul di dunia Islam adalah Kekaisaran Ottoman Turki Utsmani. Setelah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 dan kemudian Mesir pada tahun 1517, para Sultan Ottoman mengklaim gelar khalifah untuk diri mereka sendiri, memposisikan diri sebagai pemimpin baru bagi dunia Islam Sunni. Kekhalifahan Ottoman bertahan selama beberapa abad, tetapi ia pada dasarnya adalah sebuah kekaisaran Turki, bukan lagi sebuah kekhalifahan Arab yang universal seperti sebelumnya. Keruntuhan final dari institusi kekhalifahan terjadi bukan karena invasi asing, melainkan karena sebuah ideologi baru yang lahir di Eropa, nasionalisme. Sepanjang abad ke-19, Kekaisaran Ottoman yang multi-etnis semakin melemah, dijuluki sebagai orang sakit dari Eropa. Setelah kekalahannya yang telak dalam Perang Dunia Pertama, kekaisaran ini runtuh. Di jantung wilayah Turki, bangkitlah seorang perwira militer yang sekuler dan modernis, Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk memiliki visi untuk mengubah Turki menjadi sebuah negara bangsa modern yang sekuler seperti negara-negara Eropa. Baginya, institusi kekhalifahan adalah sebuah peninggalan abad pertengahan yang menghalangi kemajuan Turki. Pada tanggal 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional Turki secara resmi membubarkan institusi kekhalifahan, mengakhiri sebuah sejarah yang telah berlangsung selama hampir 1.300 tahun. Keruntuhan kekhalifahan adalah sebuah kisah klasik tentang sebuah kekaisaran duniawi. Lahir dari pedang, mencapai puncak kejayaan, lalu hancur oleh perpecahan internal, invasi eksternal, dan lahirnya ideologi-ideologi baru. Namun, bukankah Gereja Katolik juga mengalami krisis-krisis yang seharusnya menghancurkannya? Gereja juga kehilangan kerajaan duniawinya. Mengapa nasibnya berbeda? Untuk menjawabnya, kita harus melihat saat-saat di mana gereja sendiri berada di ambang kehancuran. Inilah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Bagian 10. Gereja yang tak terluka. Sebuah mitos yang harus dibantah. Setelah melihat bagaimana kekhalifahan
sebagai sebuah kekaisaran duniawi, mengikuti siklus kebangkitan dan keruntuhan yang normal dalam sejarah, kita mungkin tergoda untuk jatuh ke dalam sebuah narasi yang sombong dan triumfalistik. Kita mungkin berpikir bahwa sejarah Gereja Katolik adalah sebuah kisah sukses yang tak terputus, sebuah garis lurus kemenangan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Namun, pandangan seperti itu adalah sebuah mitos dan ia bertentangan dengan realitas sejarah yang jujur. Kebenarannya adalah, gereja dalam dimensinya yang manusiawi juga telah mengalami krisis-krisis yang dahsyat, skandal-skandal yang memalukan, dan momen-momen di mana ia tampak berada di ambang kehancuran total. Sejarah gereja bukanlah sejarah sebuah benteng yang tak pernah tertembus, melainkan sejarah sebuah bahtera yang terus-menerus dihantam badai, seringkali bocor, dan terkadang dikemudikan oleh para kapten yang tidak kompeten, namun secara ajaib tidak pernah tenggelam. Justru dengan melihat saat-saat tergelap dalam sejarah gereja inilah, kita dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana janji ilahi Kristus bekerja secara nyata. Ketika semua struktur manusiawi tampak gagal, ada sebuah kekuatan lain, sebuah kehidupan supernatural yang menjaga bahtera ini agar tetap terapung. Jika kekhalifahan runtuh karena perpecahan internal, invasi eksternal, dan hilangnya kekuatan politik, maka Gereja Katolik telah menghadapi ketiga ancaman tersebut dalam tingkat yang sama atau bahkan lebih parah, dan ia tetap bertahan. Mari kita lihat beberapa momen keruntuhan dalam sejarah gereja yang seharusnya, dari sudut pandang duniawi, telah mengakhiri riwayatnya. Bagian 11. Krisis pertama, ketika dunia runtuh, jatuhnya Kekaisaran Romawi. Krisis eksistensial pertama yang dihadapi gereja adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Selama 3 abad pertama, gereja hidup di bawah penganiayaan kekaisaran. Namun, setelah pertobatan Kaisar Konstantinus pada abad keempat, nasib keduanya menjadi terjalin. Kekristenan menjadi agama negara. Struktur administrasi gereja, keuskupan-keuskupan, seringkali mengikuti struktur provinsi Romawi. Kekaisaran menyediakan stabilitas, hukum, dan infrastruktur yang memungkinkan Injil menyebar dengan cepat. Gereja dan kekaisaran tampak seperti dua pilar yang menopang sebuah peradaban Kristen yang baru. Lalu, pilar sekuler itu runtuh. Sepanjang abad kelima, gelombang invasi dari suku-suku Jermanik yang oleh orang Romawi disebut sebagai kaum barbar menghantam perbatasan kekaisaran. Puncaknya terjadi pada tahun 409 Masehi, ketika kota Roma sendiri, kota abadi yang telah menjadi pusat dunia selama hampir 1000 tahun, dijara secara brutal oleh kaum Visigot di bawah pimpinan Alaric. Bagi orang-orang pada zaman itu, ini adalah peristiwa apokaliptik. Ini adalah akhir dunia seperti yang mereka kenal. Para pemikir pagan segera menyalahkan umat Kristen. Lihat, sejak kita meninggalkan dewa-dewa lama dan memeluk agamamu, Roma jatuh. Di tengah kepanikan dan keputusasaan inilah, salah satu bapa gereja terbesar, Santo Agustinus dari Hippo, menulis mahakaryanya De Civitate Dei tentang kota Allah. Buku ini adalah sebuah respons teologis yang brilian terhadap krisis tersebut. Agustinus berargumen bahwa ada dua kota yang tak terlihat yang berjalan berdampingan di sepanjang sejarah, kota manusia dan kota Allah. Kota manusia adalah semua kerajaan duniawi, seperti Roma, yang didasarkan pada cinta diri dan kehausan akan kekuasaan. Kota-kota ini betapapun megahnya, pada akhirnya bersifat fana dan pasti akan runtuh. Sebaliknya, kota Allah adalah persekutuan rohani dari semua orang yang mengasihi Allah di atas segalanya. Wujud yang kelihatan dari kota Allah di bumi ini adalah gereja, dan kota ini, karena didasarkan pada kasih Allah, bersifat kekal. Argumen Agustinus terbukti benar secara profetik. Kekaisaran Romawi Barat memang runtuh pada tahun 476, namun Gereja Katolik tidak ikut runtuh bersamanya. Justru sebaliknya, di tengah kekacauan politik dan keruntuhan peradaban, gerejalah yang menjadi satu-satunya institusi yang tersisa yang menawarkan stabilitas, keteraturan, dan harapan. Para uskup dan paus, seperti Paus Santo Leo Agung, yang secara legendaris bernegosiasi dengan Attila Sihun
untuk menyelamatkan Roma dari kehancuran, mengambil peran sebagai pemimpin sipil. Biara. Benediktin menjadi pusat-pusat doa, tetapi juga menjadi tempat di mana pengetahuan klasik, literatur, dan teknik pertanian diselamatkan dan diwariskan kepada abad pertengahan. Gereja tidak hanya bertahan dari runtuhnya induk semangnya. Ia justru melanjutkan dengan membaptis dan mengkristenkan suku-suku barbar yang telah menghancurkan kekaisaran itu. Ini adalah bukti pertama yang sangat kuat bahwa kehidupan gereja tidak terikat pada nasib politik kekaisaran duniawi manapun. Bagian 12. Krisis kedua. Ketika gereja kehilangan kerajaan duniawinya. Jika krisis pertama adalah kehilangan pelindung politiknya, krisis kedua justru adalah kehilangan kerajaan politiknya sendiri. Selama lebih dari 1000 tahun, sejak abad pertengahan, para paus bukan hanya pemimpin spiritual bagi gereja universal, tetapi juga raja-raja duniawi yang memerintah sebuah wilayah yang cukup luas di Italia Tengah, yang dikenal sebagai negara kepausan. Status sebagai penguasa temporal ini seringkali melibatkan paus dalam intrik politik yang rumit, peperangan, dan aliansi-aliansi yang seringkali lebih bersifat duniawi daripada spiritual. Namun pada abad ke-19, gelombang nasionalisme Italia, Risorgimento, bertujuan untuk menyatukan semenanjung Italia menjadi satu negara. Negara kepausan dilihat sebagai penghalang utama bagi persatuan ini. Dalam sebuah proses yang panjang dan menyakitkan, pasukan kerajaan Italia secara bertahap menaklukkan wilayah-wilayah kepausan. Puncaknya terjadi pada tanggal 20 September 1870, ketika pasukan Italia menerobos tembok kota Roma dan merebut kota itu. Negara kepausan yang telah eksis selama lebih dari 1000 tahun kini lenyap. Paus Pius IX mengundurkan diri ke dalam Vatikan dan menyatakan dirinya sebagai tahanan. Bagi banyak orang Katolik pada saat itu, ini tampak seperti sebuah bencana yang tak terpulihkan. Musuh-musuh gereja bersorak. Mereka percaya bahwa dengan hilangnya kekuasaan duniawinya, kepausan akan kehilangan relevansinya dan secara perlahan akan mati. Ini adalah momen yang sangat paralel dengan pembubaran kekhalifahan Ottoman 50 tahun kemudian. Sebuah institusi religius politis yang kuno dihancurkan oleh kekuatan nasionalisme modern. Jika gereja adalah kerajaan duniawi seperti kekhalifahan, maka inilah seharusnya akhir dari riwayatnya. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Kehilangan kekuasaan duniawi ternyata menjadi salah satu berkat tersembunyi terbesar bagi gereja modern. Dibebaskan dari beban dan kompromi sebagai seorang penguasa politik, para paus setelah tahun 1870 justru dapat memfokuskan energi mereka sepenuhnya pada peran mereka sebagai pemimpin spiritual universal. Otoritas mereka tidak lagi didasarkan pada jumlah tentara yang mereka miliki, melainkan murni pada otoritas moral dan rohani mereka. Paradoksnya adalah, justru setelah para paus berhenti menjadi raja, pengaruh mereka di panggung dunia justru semakin meningkat, bukan menurun. Ensiklik-ensiklik sosial yang agung mulai dikeluarkan, posisi moral gereja dalam isu-isu global menjadi semakin penting, dan figur paus menjadi suara hati nurani bagi jutaan orang di seluruh dunia, baik Katolik maupun non-Katolik. Kehilangan kerajaan duniawi-nya alih-alih menghancurkan gereja, justru memurnikan dan memperkuat misi rohaniahnya. Sejarah krisis dan kebangkitan gereja ini memberikan sebuah kontras yang tajam dengan sejarah kekaisaran-kekaisaran duniawi, termasuk kekhalifahan. Lalu apa kesimpulan akhir yang bisa kita tarik dari dua lintasan sejarah yang begitu berbeda ini? Dan apa artinya semua ini bagi iman kita di abad ke-21? Inilah rangkuman akhir dari perjalanan kita. Bagian 13. Dua bahtera, dua nasib. Sebuah rangkuman perbandingan. Kita telah melakukan sebuah perjalanan panjang melintasi 14 abad sejarah, membandingkan lintasan dua institusi paling berpengaruh dalam peradaban Barat dan Timur. Kita memulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa gereja Katolik tetap bertahan sementara kekhalifahan Islam hancur? Setelah menjelajahi hakikat,
janji dan sejarah keduanya? Jawabannya kini menjadi jelas. Jawabannya bukanlah terletak pada superioritas budaya atau peradaban, melainkan pada perbedaan fundamental dalam hakikat dan fondasi keduanya. Mari kita rangkum perbandingan ini. Kekhalifahan sejak kelahirannya adalah sebuah kerajaan duniawi. Hakikatnya adalah politis religius. Sumber otoritasnya adalah kemenangan militer dan suksesi politik. Misinya adalah untuk memerintah sebuah wilayah geografis, Dar al-Islam, dan menerapkan hukum syariah. Sebagai sebuah kekaisaran duniawi, ia tunduk pada hukum-hukum sejarah yang sama seperti kekaisaran Romawi, Persia, atau Babilonia. Ia bangkit dengan pedang, mengalami perpecahan internal karena perebutan kekuasaan, dilemahkan oleh korupsi, dihancurkan oleh invasi eksternal, bangsa Mongol, dan akhirnya sisa-sisanya yang terakhir dibubarkan oleh kekuatan ideologi modern yang lebih kuat, yaitu nasionalisme. Nasibnya terikat pada nasib dunia. Gereja Katolik sebaliknya, pada hakikatnya adalah sebuah kerajaan rohani. Pendirinya adalah Tuhan sendiri. Sumber otoritasnya bukanlah pedang, melainkan mandat ilahi dan suksesi apostolik dari Kristus. Misinya bukanlah untuk menguasai wilayah, melainkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan fondasi ketahanannya bukanlah terletak pada kekuatan militer atau kestabilan politik, melainkan pada dua janji ilahi yang tak dapat dibatalkan. Janji pertama adalah janji kekekalan yang diberikan kepada Petrus. Alam maut tidak akan menguasainya. Janji kedua adalah janji penyertaan yang diberikan kepada seluruh gereja. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sejarah kemudian menjadi laboratorium yang menguji kedua model ini. Kekhalifahan yang terikat pada kekuasaan duniawi hancur ketika kekuasaan duniawinya direbut. Gereja sebaliknya justru bertahan melewati krisis-krisis yang seharusnya menghancurkannya. Ia bertahan dari runtuhnya kekaisaran Romawi yang pernah melindunginya. Ia bertahan dari skisma dan korupsi internal yang parah. Dan yang paling menakjubkan, ia bertahan bahkan setelah kehilangan kerajaan duniawinya sendiri, yaitu negara kepausan pada tahun 1870. Bagian 14. Pelajaran dari sejarah. Kekuatan sejati gereja terletak pada kelemahannya. Peristiwa hilangnya negara kepausan pada tahun 1870 adalah kunci terakhir untuk memahami perbedaan ini. Jika gereja adalah institusi seperti kekhalifahan yang kekuatannya bergantung pada status politiknya, maka tahun 1870 seharusnya menjadi awal dari akhir riwayatnya. Banyak musuh gereja pada saat itu yang meramalkan hal yang sama. Mereka berpikir bahwa dengan menjadi tahanan di Vatikan, Paus akan kehilangan semua pengaruhnya. Namun, sejarah membuktikan hal yang sebaliknya. Justru setelah dilucuti dari semua kekuasaan temporalnya, otoritas spiritual dan moral kepausan mencapai puncaknya yang modern. Dibebaskan dari beban sebagai seorang raja Italia, Paus dapat berbicara kepada seluruh dunia sebagai seorang bapa rohani universal. Paus Leo ke-13 tak lama setelah hilangnya negara kepausan, mengeluarkan ensiklik sosial modern pertama, Rerum Novarum, yang menjadi fondasi bagi ajaran sosial gereja. Para paus di abad ke-20 menjadi suara hati nurani dunia di tengah dua perang dunia dan perang dingin. Hari ini, paus yang tidak memiliki satu divisi tentara pun memiliki pengaruh moral di panggung global yang jauh melampaui para pemimpin negara yang paling kuat sekalipun. Sejarah ini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran paradoksal yang sangat mendalam tentang kekuatan sejati gereja. Kekuatannya tidak terletak pada kekayaan, pengaruh politik, atau kemegahan duniawi. Seringkali, justru pada saat-saat di mana gereja paling kaya dan paling berkuasa secara politis seperti pada masa Renaissance, ia justru berada pada titik terendah secara spiritual, dilanda korupsi dan skandal. Sebaliknya, pada saat-saat di mana gereja tampak paling lemah, paling miskin,
dan paling dianiaya. Seperti pada masa para martir di bawah kekaisaran Romawi atau setelah ia kehilangan kekuasaan temporalnya, ia justru seringkali berada pada puncaknya secara spiritual, dimurnikan dan lebih bersinar sebagai saksi Kristus. Ini adalah penggenapan historis dari perkataan Yesus kepada Paulus. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kekhalifahan yang terikat pada kekuatan duniawi tidak dapat bertahan dari hilangnya kekuatan itu. Gereja yang kekuatannya bersumber dari kelemahan salib Kristus justru seringkali menjadi lebih kuat ketika kekuatan duniawinya dilucuti. Ini juga menjelaskan kemampuan gereja untuk beradaptasi dan melakukan inkulturasi di setiap zaman dan budaya. Sebagai sebuah kerajaan rohani, ia tidak terikat pada satu bahasa Latin, satu budaya, Eropa, atau satu sistem politik monarki tertentu. Injil dapat berakar di tanah Afrika, Asia, dan Amerika, mengambil bentuk-bentuk ekspresi budaya yang baru, tanpa kehilangan esensi imannya yang universal, karena kesatuannya dijamin oleh suksesi apostolik dan otoritas Petrus, bukan oleh sebuah kekaisaran terpusat. Kesimpulan, kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Kita kembali pada pertanyaan awal kita. Mengapa gereja Katolik tetap bertahan, sementara kekhalifahan Islam hancur? Jawaban akhirnya, dari sudut pandang iman Katolik, sangatlah jelas. Kekhalifahan hancur karena ia adalah sebuah kerajaan manusiawi. Dan semua kerajaan manusiawi, betapapun megahnya, pada akhirnya akan berlalu. Piramida-piramida Mesir masih berdiri, tetapi para Firaun telah tiada. Koloseum masih tegak, tetapi para kaisar Romawi telah menjadi debu. Masjid-masjid agung di Baghdad dan Istanbul masih mengagumkan, tetapi para khalifah telah lenyap. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, langit dan bumi akan berlalu. Gereja Katolik tetap bertahan karena ia bukanlah sekadar sebuah kerajaan manusiawi. Ia adalah sebuah kerajaan ilahi manusiawi, benih dari kerajaan yang tidak akan berkesudahan yang diwartakan oleh para nabi. Kelangsungan hidupnya bukanlah sebuah prestasi manusiawi. Sejarah gereja dipenuhi dengan dosa, kebodohan, dan pengkhianatan dari para anggotanya, dari atas hingga bawah. Kelangsungan hidup gereja setelah 2000 tahun yang penuh gejolak adalah sebuah mukjizat sejarah yang berkelanjutan, sebuah tanda yang menunjuk pada kebenaran dari janji pendirinya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kesadaran ini seharusnya tidak membawa kita kepada kesombongan atau triumfalisme atas agama lain. Sebaliknya, ia seharusnya mengisi hati kita dengan rasa syukur dan takjub yang mendalam. Kita, melalui anugerah baptisan, telah menjadi bagian dari sebuah kisah yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah bahtera ilahi yang telah terbukti mampu melewati setiap badai. Kesetiaan Allah yang telah menjaga gerejanya selama 2 milenium adalah jaminan yang sama yang menopang kita di tengah-tengah badai kehidupan pribadi kita. Pada akhirnya, rahasia ketahanan gereja adalah rahasia dari imannya itu sendiri. Sebuah keyakinan pada seorang raja yang kerajaannya bukan dari dunia ini. Seorang raja yang menaklukkan bukan dengan pedang, melainkan dengan kasih. Seorang raja yang bertakhta bukan di atas singgasana emas, melainkan di atas kayu salib. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam Dia dan hanya di dalam Dia, kita menemukan sebuah kerajaan yang benar-benar tidak akan pernah hancur.